Ini tanggal 6 Maret 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah adalah yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Aziz Muslim MPDI dengan tema khutbah puasa dalam tinjauan medis dan spiritual. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Aziz Muslim MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi khalaqana minal mu'minina al-muttaqin, alladzi ja'alana minal mu'minina al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada musamma indahu summa antum tamtarun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang sangat saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di bulan suci Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah melebihi separuh dari perjalanan puasa kita, yang artinya insya Allah beberapa hal nanti yang saya sampaikan sudah kita rasakan di dalam tubuh kita dibandingkan dengan kita sebelum berpuasa di bulan Ramadan. Saudaraku yang sangat saya muliakan, di dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan kepada kita sekalian ini dari sebuah tanah. Kita tahu tanah itu sendiri apabila kita olah dengan sedemikian rupa, dengan sebaik-baiknya, maka tanah itu akan tumbuh subur dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, kalau tanah itu kita biarkan gersang, kita biarkan tidak pernah kita perbaiki, tidak pernah kita kasih air, tidak pernah kita kasih namanya pupuk, tidak pernah kita kasih namanya kehidupan di alam dunia, maka tanah itu akan menjadi sangat gersang. Maka ini sangat cocok dengan tema pada siang hari ini, yaitu puasa dalam tinjauan medis dan spiritual. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus diolah. Di dalam tubuh kita juga terdapat tanah yang ada di seluruh tubuh kita. Tubuh kita kalau secara medis tidak pernah kita kasih minum, maka lama-kelamaan kita akan dehidrasi, lama-kelamaan kita akan bisa mati. Itu dari segi minum saja. Belum kita sekalian dari segi makanan yang kita makan. Tiap hari badan membutuhkan kalori untuk kehidupan kita di dunia ini. Agar kalori ini menumbuhkan badan kita, menguatkan badan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk beraktivitas, untuk berjalan, untuk bekerja, untuk kehidupan yang lain, maka butuh makan. Tetapi saudaraku, banyak makanan dan minuman yang di situ tidak cocok dengan tanah yang kita miliki dalam tubuh kita. Contoh,
tanah yang ada di depan rumah kita sudah sangat subur, tetapi tanah itu kita airi dengan racun untuk membunuh hama atau membunuh apa yang ada di dalam tanah itu, maka kesuburan tanah akan semakin hilang. Termasuk tanah juga membutuhkan makanan-makanan untuk proses kehidupannya seperti dalam tubuh kita. Maka saudaraku, ternyata sama persis dalam surat Al-An'am ayat 2 ini. Bagaimana bisa dibantah secara medis bahwa kebutuhan kehidupan kita sama persis dengan kehidupan yang dibutuhkan oleh tanah, seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara puasa, maka ternyata itu adalah obatnya. Secara medis saudaraku, kita dulu sebelum puasa makan makanan terus menerus yang masuk ke dalam tubuh kita, ternyata makan makanan kita itu juga tidak kita sengaja mengandung racun-racun yang berbahaya kepada tubuh kita. Kita tidak sengaja, contoh makan yang namanya ayam goreng. Banyak sekali ayam-ayam sekarang yang dibesarkan dan dihidupkan dengan hanya bulanan saja sudah bisa kita makan. Contoh ayam potong. Bayangkan 1 sampai 2 bulan saja ayam itu sudah bisa dipotong untuk kita makan. Mengapa bisa secepat itu? Karena ternyata terus disuntik pertumbuhan tubuhnya agar terus tiap hari semakin besar agar bisa segera dijual. Dan ternyata penelitian terkini, ayam itu mengandung banyak-banyak bakteri dan penyakit di dalamnya. Saudaraku yang sangat saya muliakan, maka kita dengan puasa berarti menahan apa yang ada dalam tubuh kita dari segala penyakit. Yang kedua saudaraku, ternyata sesudah kita puasa secara medis, kita jantung menjadi sangat baik. Jantung kita yang mungkin agak sakit, jantung kita yang mungkin dulu kurang bagus, maka dengan puasa bisa memompa darah ke seluruh tubuh yang kita miliki, sehingga badan ini terasa ringan dan tidak terasa berat. Dan selanjutnya saudaraku, yang paling penting diantaranya adalah dengan berpuasa tubuh kita ini menjadi kebal. Kebal dalam arti penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita dikeluarkan toksik-toksiknya, dikeluarkan penyakit-penyakitnya, sehingga di situ menjadi tubuh yang baik dan menjadi kebal. Selanjutnya saudaraku, kalau kita berpegang pada Al-Quran, bagaimana puasa secara spiritual, ternyata secara spiritual pun Allah juga memberikan firman-Nya di dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu menjaga kebersihannya atau kebaikannya. Saudaraku, secara spiritual Allah pun juga memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga dalam hal kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan secara
lahiriah maupun kebaikan secara batiniah. Kehidupan yang kita miliki ini banyak sekali kotoran-kotoran baik secara lahiriah maupun batiniah yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki, yaitu diantaranya dengan kita melakukan puasa. Yang selanjutnya adalah mujahadatul ghadab, yaitu bisa menahan kita rasa amarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan manusia. Kita di hadapan Allah marah bagaimana? Kita kadangkala berpuasa terasa berat. Ngapain saya berpuasa? Toh orang lain tidak berpuasa. Maka ngapa aku harus berpuasa? Inilah salah satu contoh bahwa kita tidak menerima syariat dari Allah. Termasuk ghadab kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita kurang bisa menahan emosi kita terhadap teman kita, terhadap lingkungan kita, istri dan anak-anak kita. Dan yang terakhir saudaraku, marilah kita sekalian bisa bertransformasi karakter menjadi transformasi karakter yang holistik, menjadi keseluruhan. Kehidupan yang kita miliki di alam dunia ini harus holistik dengan kehidupan yang ada di akhirat kelak, di mana kita ada kehidupan yang seperti kita nyata di dunia ini, tetapi hakikatnya tidak nyata. Mengapa saya katakan demikian? Ternyata kita seakan-akan ada, tetapi sebentar lagi mungkin kita tidak ada. Contoh yang sangat konkret, sekarang kita berada di masjid ini. Mungkin dalam hitungan 10 menit sesudah kita keluar dari masjid, maka di dalam masjid ini sudah tidak ada kita. Maka itu inti dari kehidupan kita di dunia. Bagaikan ada, tetapi sebetulnya kita tidak ada. Maka saudaraku, supaya kita ada, amalan-amalan kita itulah yang terbaik yang harus kita lakukan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syukran ala ma'ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi